Ketemu lagi dengan saya Tuner Jaya Channel. Dalam kesempatan kali ini masih di jalurnya Ninja 250 RT. Kali ini saya akan membahas tentang throttle body Ninja 250. Karena kemarin banyak yang bertanya tentang gasnya yang bisa turun di Ninja RT. Ya, penyebabnya apa saja nanti akan saya jelaskan, dan juga fungsi-fungsinya yang ada di throttle body ini. Oke, kita lanjut ke video. Oke, ini adalah throttle bodinya Ninja 250 FI. Ya, dia terdiri dari dua injektor. Ini injektornya ada dua, bisa kelihatan di sini ya. Ini injektornya, ini yang selang masuk dari tangki, ada selangnya dia di sini. Kemudian gasnya dia di sini guys. Ya. Kemudian di sini ada putaran idle. Misalkan mau meninggikan RPM, dia di sini, atau menurunkan RPM-nya. Jika motornya terlalu sering mati, bisa di setel di sini, guys. Oke, kemudian di sini ada TPS sensor. Ini sensor TPS utama. Kemudian ini ada subthrottle, ya. Ini ada koin kupu-kupunya subthrottle. Ini geraknya otomatis, diatur oleh sensor ini. Kemudian ini ada katup utamanya, dia di sini yang warna kuning. Dia ikut dari gas tangan ya, ikut di situ. Kemudian di sini ada setelan. Ini adalah setelan sinkron antara kiri dan kanan. Kemudian ini bisa dilepas. Ini nanti kalau ada alatnya bisa nyetel sinkron dari sini. Ini dimasukkan ke alat 1 dan 2 ini. Kemudian ini di setel nantinya guys. Oke, kita akan masuk ke tahapannya. Jadi salah satu faktor Ninja FI ini susah turun gasnya itu disebabkan dari faktor throttle body ini yang kotor ya. Penyebabnya biasanya dalamannya ini kotor. Biasanya di kilometer, misalkan Anda tidak pernah membersihkan ini, biasanya di kilometer 20.000 ini wajib dibersihkan dalamannya karena banyak kotoran. Ya, salah satu contoh ini ya, ini yang belum dibersihkan. Jadi banyak kerak dan juga banyak kotoran yang nempel. Nah, ini biasanya ganggu daripada aktivitas menutupnya katup ini guys. Ya, ini biasanya terganggu, dan ini bisa menyebabkan langsam yang tidak enak, dan juga gasnya susah turun. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari posisi ini, posisi subthrottle ini bisa kita buka menggunakan kunci bintang ya. Ini T27. Nah, ini bisa kita buka, dan ini bisa kita geser ya. Yang terpenting jika Anda pemula, ini jangan sampai dilepas ya. Jangan sampai dilepas. Istilahnya digeser kanan kiri gini tidak apa-apa, nanti disesuaikan dengan kebutuhan mesinnya. Kemudian yang ini sensor subthrottle sama. Sensor utamanya di sini TPS-nya, ini bisa dibuka. Kalau dibuka nanti dalamannya hanya seperti ini. Ya. Ada sensor penggeraknya di sini. Ini bisa dilepas sebenarnya. Kalau itu dibuka mas, efeknya apa mas? Ini tadi, sensor, sing jalan ada dibuka.
Nanti problemnya kalau posisinya dia tidak pas, misalkan ini dibuka ya, Ya. ini akan apa namanya, kinerjanya ini tidak bisa balik semula. Gasnya juga akan susah turun nantinya. Oh itu. Oke, ini kalau misalkan Anda masang, ini ada tandanya. Ini ada tanda. Biasanya ini dilepas kalau misalkan ingin tarikan lebih respon. Koin ini bisa Anda lepas ya. Yang penting Anda tidak melepas bagian dalamannya, tidak dilepas belum ya. Ini Salah ya. Iya, kesalahan. Ya. Jadi kembali lagi pada penyebabnya, bisa dari sensor ini yang posisinya tidak pas ya. Sebenarnya ini ada watermarknya. Ini kalau setelan standar ya, biasanya standar pabrikan itu dia posisinya gini ya, watermark ini lurus. Kalau misalkan Anda ganti knalpot racing, Anda tinggal menggerakkan ini sedikit ke atas, dikit aja. Ini belajar dari pengalaman ya, seperti ini. Nanti di posisi yang depan ini juga digeser sedikit ya. Ini di sensor TPS nya ini ada watermarknya sebenarnya di sini. Ini sudah hilang. Coba yang ini masih ada. Ini ada watermarknya ya, ini masih original. Ini watermark. Ini. Ini Gitu. iki watermark. Oh. Maaf, ditahan. Ya. Ini ada watermarknya, ini yang masih original ya. Aliran. Jadi banyak kesalahan itu gas susah turun ini faktor ini, karena dia gesernya terlalu banyak ya. Jadi geser ini dia terlalu banyak guys ya, terlalu seperti ini. Tahan. Biasanya posisinya dari posisi standar cuma sedikit, mungkin antara 5-10 derajat ke belakang, nggak sampai banyak guys ya. Ada yang perlu diganti komponennya kalau kurang langsung gitu. Untuk di FI sebenarnya jarang rusak ataupun jarang trouble. Untuk di throttle bodinya kebanyakan kesalahan dalam penanganan itu bisa menyebabkan fatal ya. Kemudian di sini ada pir ini untuk mengatur ini gerak katup kupu-kupu yang kiri dan kanan. Misalkan ini Anda putar, putaran yang kiri dan kanan ini akan berubah guys ya. Sudah ada satu hari yang ori. Jadi ini baut ini mengatur antara katup kupu-kupu yang kiri dan kanan. Ini juga ada watermarknya, ada tanda kuning. Kalau misalkan Anda mengalami ini sudah kegeser ataupun perubahan, Anda coba dulu untuk memposisikan tanda kuning ini ke posisi semula ya, biar tidak susah nanti ketika setting ini atau kupu-kupunya guys. Oke, ini tadi ya, ini ada screw ya, ini bisa diputar guys, kayaknya macet. Nah ini bisa diputar, ini setelan ini bisa diputar, ini setelan sinkron. Kalau misalkan Anda tidak mempunyai alat, kemudian mau taati sendiri, ini posisi tutup ya, standarnya biasanya antara 1,5 putaran ya. Anda putar aja 1,5, biasanya lumayan lah, tinggal diputar seperti ini dari posisi mentok ya, kemudian posisikan 1,5 aja. Kalau misalkan ada punya alatnya itu lebih maksimal hasilnya, lebih presisi dan lebih akurat guys. Alatnya kok komputer. Alatnya ada vakum, sudah pernah saya upload di video saya yang lama, bisa Anda lihat di sana nanti guys.
Oke, kemudian ini ada baut L. Dia ini juga ngatur ke posisi gasnya, tapi ini jarang dirubah. Tapi ketika Anda mengalami hal susah, yang susah ketika gasnya susah turun, bisa utak-atik ini, karena ini berhubungan dengan ini guys ya, ini ya. Misalkan ini sudah tidak rata, ini bisa berhubungan dengan ini ya. Ini yang skru buat apa namanya, naik turunkan RPM nya. Ini juga tertahan di sini karena dia pelatuknya dua. Ini terhubung antara kiri dan kanan, dia terhubung guys. Ya, 10 menit ya. Oke, kemudian ada selang ini ya. Selang ini dia terhubung di sini. Di bagian bawah sini, ini adalah saluran intake udara masuk. Ya, yang selang tadi ini. Ya. Saringan udara masuk. Yuk. Oke, kemudian kalau misalkan Anda ingin melepas ini, bagian dalamannya cuma seperti ini. Ini motornya habis kebakar. Ya. Ini ada perangkat elektroniknya dalamannya sini. Dan posisi standarnya ini biasanya gini. Nah, posisi standarnya seperti ini. Sensor subthrottle posisi standarnya seperti ini. Karena banyak yang habis geser ini, biasanya ini dilepas posisinya. Ini diposisikan seperti ini dulu ya. Ini ditahan dengan tangan gini, baru ini dipasang. Misalkan Anda melepas kemudian dia balik gini, nanti gasnya susah turun. Ini harus Anda kembalikan posisi standar dulu seperti ini ya, nutup, baru bagian samping ini baru Anda pasang sensor subthrottle. Ini sensor utamanya ya di sini ya, by Keihin. Nah, bagi yang mau bertanya tentang trouble-nya di Ninja 250 Fi maupun Kaju, bisa komentar di bawah guys. Selama saya masih bisa membantu, akan saya bantu. Selama ada waktu buat menjawab, nanti akan saya jawab. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya, like and comment and subscribe.